Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit sekali membahas tentang batik. Nah, apa saja fokus pembahasan kita pada materi batik ini? Yang pertama mungkin kita akan sedikit mengenal terkait sejarah dari batik itu sendiri. Dan yang kedua adalah metode untuk membatik. Barangkali di sejarah batik nanti akan kita bahas secara umum saja, karena apabila teman-teman menginginkan data yang lebih lengkap, mungkin bisa browsing sesuai kebutuhan yang teman-teman mau. Kemudian di scoop tentang atau bahasan tentang metode batik, nanti yang dijelaskan ada sekitar 5 metode, tapi tidak hanya metode ini saja, saya pun yakin saat ini ada perkembangan untuk metode batik yang lebih baru lagi, tapi kita fokus saja di 5 ini karena kita akan mempraktekkan salah satu atau dua dari 5 metode batik yang akan nanti dijelaskan. Nah, mungkin ini sedikit introduction saja terkait sejarah batik. Jadi batik adalah a traditional Indonesian cloth dyeing method originally from Java. Nah, di kesempatan kali ini kita mungkin akan mempelajari tentang bagaimana batik itu sendiri, kemudian perubahan signifikan yang ada di budaya dan juga uh, nilai seni yang ada di dalam pembahasannya. Kemudian berikutnya, kata batik awalnya berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua suku kata yaitu amba dan titik, yang kalau digabungkan artinya adalah menulis titik. Orang-orang zaman dahulu menyebutnya dengan sebutan ambatik. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ambatik ini menjadi batik. Nah, kesenian batik melebar di Indonesia sejak abad ke-17 Masehi. Pada saat itu, batik dilukis di atas papan-papan rumah adat atau pada daun lontar. Nah, batik sendiri berkaitan erat dengan Kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pertama kali batik hanya digunakan oleh keluarga keraton karena merupakan kebudayaan keluargaan kerajaan. Nah, batik kalau di Indonesia awalnya berasal dari peninggalan nenek moyang masyarakat Jawa. Batik ini adalah warisan yang ditabuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kemanusiaan dan budaya lisan dan non-bendawi pada 20 Oktober 2009. Nah, oleh karena itu, di 2 Oktober itu biasanya kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, kemudian di mana batik ditemukan? Tadi sudah sempat kita singgung, berasal dari Pulau Jawa. Kemudian dengan seiringnya perkembangan waktu yang dahulunya batik itu digunakan oleh keluarga keraton saja, saat ini telah banyak dilakukan metode revitalisasi tradisi sehingga batik tidak hanya digunakan oleh beberapa kalangan, tapi juga bisa digunakan oleh kalangan umum. Dan juga penggunaannya lebih bervariasi. Jadi kalau teman-teman sempat mendengar ada istilah contemporary batik, khususnya biasanya digunakan oleh teman-teman yang bergerak di bidang fashion dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 5 teknik membatik yang akan kita bahas. Nanti kita akan fokus di teknik mencanting dan juga mungkin akan sedikit saja membahas tentang teknik colet. Karena nanti akan teman-teman akan berkesempatan untuk praktek mengerjakan teknik canting batik dari motif yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing masing-masing dari minggu sebelumnya.
Kita mungkin langsung membahas yang pertama, ada teknik canting. Teknik canting adalah alat tradisional pertama yang digunakan untuk membuat batik. Sederhananya, canting berfungsi sebagai pena dan cairan malam sebagai tintanya. Motif yang dihasilkan juga tidak sama dengan ukurannya pun tidak simetris. Pada teknik canting tulis, warna motif pada bagian kain depan dan belakang sama. Hal ini dikarenakan proses membatik dilakukan di kedua sisi, jadi depan dan belakang. Nah, aroma yang dihasilkan pada teknik canting ini juga khas karena menggunakan pewarna alami, seperti warna kuning memakai kulit tegar, coklat memakai kayu jambal, hitam memakai kulit kayu tinggi, dan biru memakai daun tom dan akarnya. Kalau kita lihat dalam gambar ini, teman-teman bisa melihat ada wajan kecil di mana di tengahnya ada cairan. Nah, cairan itu adalah berasal dari lilin yang bentuknya sebenarnya padat, kemudian dipanaskan oleh kompor sehingga dia akhirnya mencair, berbentuk liquid seperti itu. Sementara yang dipegang itu adalah canting. Nah, jika nanti pada saat mempraktekkan teknik mencanting ini, harapan kami teman-teman lebih berhati-hati karena apabila suhu di wajannya itu terlalu tinggi, nanti lilinnya akan sangat cair dan mudah, karena sifatnya cair itu mudah mengalir ya, jadi hati-hati karena takutnya nanti terjadi penebalan canting yang di luar garis dari yang teman-teman inginkan. Sehingga nanti silahkan dikondisikan apabila suhunya terlalu tinggi, silahkan kompornya mungkin dimatikan sebentar. Kemudian apabila sudah tidak terlalu panas, lilinnya juga tidak baik, karena kalau lilinnya tidak panas, dia tidak akan dapat menembus pori-pori kain yang akan kita canting. Berikutnya ada teknik cap. Teknik cap menggunakan alat cap yang sudah dicetak menyerupai motif yang akan dibuat. Nah, setelah itu, cap tersebut dicelupkan pada malam dan dicapkan pada kain mori. Kelebihan dari teknik ini adalah lebih cepat dan bentuk pola yang konsisten kalau dibandingkan dengan teknik canting yang sebelumnya. Sama seperti batik tulis, batik cap juga memiliki aroma malam yang khas. Ciri lainnya dari teknik cap adalah kain bagian depan lebih terang daripada bagian yang di belakang. Selanjutnya adalah teknik celup ikat. Teknik celup ikat bisa dikatakan paling mudah dibandingkan dengan teknik batik lainnya. Cara pembuatannya adalah mengikat sebagian kain lalu mencelupkannya ke dalam cairan warna. Kadang, kain tersebut dicelupkan ke dalam beberapa pewarna untuk mendapatkan warna yang lebih bervariasi, sedangkan motifnya didapatkan dari ikatan yang sudah dikreasikan sebelumnya. Jadi sebelum dicelup, silahkan diikat-ikat sesuai motif yang teman-teman mau. Bebas bereksperimen saja terkait motifnya. Nanti setelah selesai diikat, baru dicelup pada cairan warna. Berikutnya ada teknik printing. Nah, teknik printing adalah teknik yang paling modern karena sudah menggunakan alat cetak yang canggih. Proses pembuatan batik ini hanya mewarnai satu sisi saja sehingga pengerjaannya cukup efektif dan efisien. Alat cetak ini sudah terkomputasi dengan yang membuat motif atau corak bisa bervariasi, rapi, dan juga simetris. Teknik printing ini menggunakan pewarna kimia dan memiliki aroma yang khas juga. Nah, produksi batik dengan teknik printing ini akhirnya membuat harga jual batik lebih murah karena dalam proses pengerjaannya dia lebih cepat karena langsung di print aja gitu. Kalau dibandingkan dengan teknik yang sebelum-sebelumnya masih menggunakan tenaga manusia dan ada unsur seninya, artnya, handmade-nya seperti itu. Sehingga itu yang membuat lebih mahal juga gitu.
Kemudian yang terakhir adalah teknik colet. Teknik colet ini sering juga disebut dengan teknik lukis. Teknik colet ini dilakukan dengan mengoleskan warna kain dengan kuas atau dengan kapas. Misalnya contohnya bisa menggunakan cotton bud. Pola yang dibuat untuk teknik colet menggunakan coretan malam panas terlebih dahulu, fungsinya sebagai pembatas. Kemudian berikutnya baru diberi warna, seperti itu. Nah, kurang lebih bahasan kita tentang batik sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman supaya dapat melanjutkan progres praktik batik di tugas masing-masing individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.